Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Gita. Ada apa nih? Tumben video call. Ada sesuatu yang Iya. penting kayaknya sampai video call ini. Ibu lagi sibuk gak? Enggak sih, lagi ada waktu luang. Kenapa Bu Git? Enggak apa-apa. Hmm, Ibu pengen cerita Ibu. Kenapa Boleh ini ya Bu ya? kelihatannya bingung banget dari wajahnya. Biasanya ceria. Ini pas video call wajahnya jadi kelihatan bingung. Bu. Kenapa? Hmm, Memang sih kita lagi bingung Bu. Iya, Gimana ya kenapa? ceritanya ya? Boleh ya Bu ya ceritain anak ya, anak saya, murid saya boleh ya? Boleh, boleh banget. Didengerin, ayo. Iya Bu. Jadi begini nih Bu. Semester lalu kan ada eh, anak saya ya Bu ya, Mm-mm, di kan mengajar 7 kelas nih Bu. Di satu kelas itu ada anak yang memang dari semester 2 kelas, kemarin saya mm-mm, kebetulan mengajar kelas 11. Di kelas 11 mm-mm, itu si anak ini selama satu semester genap dia nih tidak mau mengerjakan tugas, sama sekali tidak mau mengerjakan tugas Bu. mm-mm. Itu bingung Bu, saya tuh kenapa ya itu, kok anak ini tidak mau mengerjakan tugas matematika itu. Hmm, Makanya kebingungan kenapa. apa yang membuat si anak tuh bisa nggak ngerjain tugas ya begitu ya? Apalagi sampai satu semester gitu. Mm-mm. Kenapa itu? Iya, sampai satu, Ngerti satu nggak? sampai satu semester, sampai Mhm, nilainya juga turun banget. mhm, Itu saya sih belum tahu permasalahan anak ini, titik permasalahan anak ini apa. Makanya saya bingung sendiri sih, Bu. mhm. Udah ditanyain belum ke anaknya? Kenapa gitu nggak ngerjain Sudah tugas? ditanya. Udah. Terus Mm-mm, maksudnya udah ditanya. Sudah ditanya, jawaban anak itu cuman gimana? memang mm, setelah diajak ngobrol, dia sudah diajak ngobrol, tetapi jawabannya memang kesana kemari sih, tidak tidak kelihatannya gitu, tidak jujur ya. Mhm, eee, Si anak gim ini tuh terus gimana Bu Gita bisa tahu gitu? Bagaimana Bu Gita bisa tahu kalau anak ini ngejawabnya nggak jujur nih? Tahu bagaimana itu, Bu? dari cara si anak ini menjawab pertanyaan saya. Jadi kelihatannya Mhm, tuh malah menjawabnya kok bercanda-bercanda gitu. Padahal kan saya sudah serius nih. iya. Jawabannya malah bercanda. Begitu, Bu. Tanya posisinya di mana Bu Git waktu tanya anak itu? Waktu itu Bercanda gitu? memang sih saya nanya permasalahan anak ini itu di kelas, betul. Ada teman-temannya gitu. Makanya dia pun menjawabnya kayak masih cengengesan, Mhm, ketawa-ketawa gitu. Jadi nggak bener di mhm. kelas, Bu. Di kelas ya? Terus ada rencana lagi Mm-mm. nggak? Rencana ke depannya buat ngajak ngobrol gitu? Kalau rencana saya ke depan, karena saya masih ngajar anak ini di kelas 12 Mhm, tahun ini kan di kelas 12, mungkin nanti rencana saya ngajak ngobrol dia sih, lebih lebih khusus gitu ya, mungkin ya. mhm. Berdua mungkin nanti ngajak ngobrolnya. Kalau kemarin kan di kelas banyak anak Banyak gitu, anak, banyak mhm. banyak teman-temannya ya. Jadi Mhm. mungkin nanti saya akan ngajak ngobrolnya di satu ruangan. Nah, itu pas nanti ngajak ngobrol kan kalau kemarin-kemarin di kelas terus banyak anak-anak juga, mungkin dia malu kali kalau mau jawab serius ya. Hmm, Bu Gita nanti kan mau ngajak betul, ngobrol, betul. secara khusus gitu berdua, kira-kira kapan tuh waktu nanti ngajak Rencananya ngobrolnya? sih pengennya sih secepatnya ya Bu ya. Mhm, Cuman karena di sekolah saya tuh di SMA Cibadak sekarang masih banyak kegiatan MPLS gitu dari mhm, Senin sampai Rabu, dan mungkin Kamis iya. Jumat juga masih ada banyak kegiatan juga kan ekstrakurikuler. Kemungkinan kalau tidak hari Kamis, saya akan manggil dia tuh hari Senin, Bu. Oh gitu, Rencananya. mhm, mhm. Ya, Hari Kamis, minggu ini atau hari iya. Kamis minggu depan? Oh, hari Minggu Kamis ini, minggu Bu. Kalau nggak hari Kamis minggu ini, hari Seninnya gitu. Kalau Senin kan mhm, KBM juga sudah aktif kan. Sudah iya. mulai aktif banget gitu. Terus di mana tuh tempatnya Bu Gita mau ngajak ngobrol anak itu di mana biar dia merasa privasi dia nggak diketahui banyak orang, jadi bisa curhat.
lebih Mungkin, leluasa gitu sama Bu Gita mm, berdua. mungkin nanti kita ngajakin ngobrol berduanya di perpustakaan kali ya. Karena kalau Mhm, di ternyata sih rencananya pengen di ruang guru gitu. Cuman kalau di mhm, ruang guru kayaknya si anak ini juga masih agak malu untuk menjawab nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kayaknya saya ngajaknya di perpustakaan aja deh yang lebih nyaman juga gitu. Terus eh, apa tidak ada siapa-siapa gitu. mhm. Mungkin di perpustakaan Ibu. Di perpustakaan dan hanya Bu Gita dan siswa tersebut gitu ya, biar lebih privacy ya. Iya, Terus dari nanti obrolan berdua itu yang Bu Gita harapkan apa dari siswa ini? pengennya sih tentunya si anak ini ada perubahan yang positif ya Bu ya, perubahan yang lebih Mhm, baik gitu. Ya setidaknya dia tuh mengikuti apa pelajaran saya tuh benar-benar sepenuhnya dia tuh ikut gitu. mhm, Karena kemarin tuh saya merasakan karena dari dilihat dari anak ini nilainya anjlok, terus tidak tidak mengerjakan tugas sama sekali, tugas individu maupun tugas kelompok. mhm, Saya pikir ini karena si anak punya masalah tertentu gitu ya, entah ini di mhm, entah ini permasalahannya dengan mapel saya, dengan mata pelajaran saya, atau dengan rekan sejawatnya, dengan rekan teman-temannya gitu, atau mhm, di keluarganya gitu, saya belum tahu. Makanya saya nanti pengen ngobrol di perpustakaan hari Senin lah mungkin ya. mhm. Dan, mudah-mudahan nanti ada hasil yang positif ke depannya, ada peningkatan gitu, dia mau sepenuhnya ikut di mapel saya. Iya, biar nanti dia curhat gitu ya, pas nanti ngobrol itu, Mm-mm. permasalahan yang selama ini dipendam gitu sampai dia malas Iya, betul. mengerjakan tugas-tugas. Ketemu lagi nanti di kelas 12 kan ya? Di kelas 12 Mhm, sekarang harapannya ketemu nanti di lagi. kelas 12 ini apa siswa ini? Harapannya dia berubah ya. Dia berubah Mhm, jadi lebih baik, terus lebih eh, rajin mengerjakan tugas-tugas, lebih mhm, aktif dalam kelompok gitu. Dan akan berdampak pada nilai yang baik juga. iya. Nanti pas di kelas 12 yang akan Bu Gita lakukan apa nih ke siswa ini? Mungkin dengan pendekatan kali ya Bu ya. Mhm, Karena eh, karena saya apa ya merasa memang di tahun lalu itu pendekatan dengan anak ini emang saya mhm, kurang peduli gitu ya. masih mhm, masih kurang peduli dengan anak ini gitu. Mungkin mungkin dengan nanti di kelas 12 saya melakukan pendekatan, dia juga akan merasa nyaman gitu. iya. Lalu akan mengikuti kegiatan KBM di mapel saya dengan baik, dengan sepenuhnya. Iya, betul sekali itu begitu ya, bisa dilakukan nanti di kelas 12 biar anaknya bisa curhat nih, Iya, eee, ke Bu Gita, hmm, kenapa dia nggak melakukan gitu, nggak mengerjakan tugas-tugas iya. itu. Terus pendekatan yang dilakukannya nanti di kelas 12 tuh gimana Bu Git? Pendekatan yang Hmm, akan kita lakukan? pendekatannya kayaknya sih Bu, kalau saya ngebayanginnya kayaknya kalau kalau jadi sahabat mungkin ya, sahabat Iya, atau mhm, teman, jadi biar biar nyaman aja untuk cerita, misalkan mhm, mhm, bercerita terkait apa permasalahannya dia, mhm, terus ya bisa lebih nyaman aja mungkin apa membuat nyaman dianya gitu, membuat nyaman si anak ini gitu. Karena iya, memang hanya anak ini aja sih di satu kelas tiga puluh 30 siswa itu di satu kelas memang hanya anak ini yang dia itu hadir tetapi sepertinya tidak sepenuhnya hadir dan terbukti mhm, dari tidak mengerjakan tugas-tugas itu. jadi Bu Gita akan melakukan pendekatan biar lebih bersahabat gitu ya, biar anaknya, aduh udah Mm-mm. matematika, gurunya Iya, nggak ya. bersahabat, jadi males gitu Betul. ngerjain tugasnya. Mudah-mudahan Iya, nanti dengan pendekatan yang lebih bersahabat lagi anaknya merasa, "Oh ternyata begitu baik kok, aku mau iya, ngerjain iya, iya, tugas-tugas betul. ibu." Betul, Bisa Ibu. bisa bisa kayak begitu ya, Bu Git, ya? Betul. Mungkin ini ya, Bu ya, apa pakai segitiga restitusi kali ya kita ya Iya, itu bisa, ngobrol ya. mhm, Ngobrol apa diajak memecahkan ngobrol permasalahan berdua iya, gitu.
biar si anak juga bisa memecahkan Jadi masalah dia itu sendiri gitu. menceritakan masalahnya sendiri. Kita memancing biar dia yang Betul. menceritakan masalah dia sendiri kan. Iya, iya. Kenapa? Biar Dia yang mencari solusi. dia yang mencari solusinya sendiri. Iya, Ya itu betul. bisa juga tuh. Ya, Iya, kegiatan yang pendekatan yang Bu Gita lakukan bisa juga itu. Mudah-mudahan sih rencana Bu Gita ini bisa terlaksana ya, terlaksana berjalan dengan baik gitu ya. iya. Bisa Amin, Ibu. terus Bisa ada ada perubahan ya, Bu dampak ya. baiknya, ada perubahan pada anak Mm-mm. tersebut, iya. Iya. Soalnya saya bingung banget ini anak ini kenapa gitu. Mhm, Kebingungan. Karena kan aneh sendiri ya, Bu, dari 30 iya, siswa hanya dia yang apa yang bermasalah banget gitu. mhm mhm. Ya, mudah-mudahan Ibu Mudah-mudahan ya, nanti dengan pendekatan yang akan Bu Gita lakukan di hari Kamis atau di hari ya, Senin ini, ada perubahan dan anaknya merasa, "Oh iya ternyata Bu Gita perhatian loh." Jadi iya. aku mau tuh ngerjain tugas-tugasnya lagi, ternyata nggak sekiller yang dibayangkan. Betul Bu, karena Karena saya killer katanya. oh gitu, Wah, saya kenal killer ini saya. identiknya Padahal saya guru-guru kalau matematika matematika itu begitu. selalu identiknya killer, berarti harus ditambah Betul. senyuman. Iya, betul Bu. Harus ada perubahan juga sepertinya dalam diri saya ya Bu ya. Iya, ditambah senyum dulu sebelum menjelaskan ke anak. Kayaknya Benar, jangan langsung ditanya ini, menjelaskan. ditanya perasaan siswa, ditanya emosinya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah tersenyum atau Betul. cemberut? Pakai Wah, itu sih kalau ditanya kayak gitu sih Bu, mau tidak belajar matematika? Misalkan pertanyaan kayak gitu ya. iya Wah, udah iya. semuanya, udah jawabannya tidak mau. Pakai ini apa, kesadaran, sosial bukan sosial, Iya, kesadaran dirinya apakah merasa sadaran bahagia diri. atau Betul-betul. nggak bahagia, kayaknya itu bisa. Iya, betul-betul. Dan memang semuanya juga saya maksudnya sebagai pendidik kan tidak boleh menyalahkan murid ya Bu ya. Mungkin Mhm, sayanya sih. Tetapi itu sih fokusnya saya memang pengen tahu dulu gitu, pengen tahu dulu si anak ini tuh kenapa, titik masalahnya gitu. iya iya iya, Mudah-mudahan ya dengan pendekatan mudah-mudahan bisa ada ngobrol perubahan gitu ya dengan gitu ngobrol ya, gitu. mhm, Amin Ibu, iya minta doanya. Biar nggak iya kebingungan lagi. iya, mudah-mudahan, rencana begitu ini bisa ada dampak baiknya, terus anaknya jadi berubah sih, Amin, jadi amin. mau mau berubah, mau mengerjakan Iya, tugas-tugas lagi, apalagi nanti kelas 12 ya, udah amin mau Ibu. ujian. Amin Ibu. Iya Amin. Ibu Rin, makasih iya banyak sudah meluangkan waktunya buat dengerin cerita kita. Sudah sama-sama ngasih Bugi. masukan juga. Iya, wajahnya udah mulai ceria Alhamdulillah Ibu. dibanding Sudah mulai sebelumnya. sudah ada masukan gitu. Harus ngapain? Rencananya harus bagaimana? Kalau tadi tuh Iya. kayaknya, aduh bingung banget ya. Mau cerita enggak ya? Ini masalahnya gimana ya? Gitu. Makasih ya, Ibu ya. Maaf Iya, loh mengganggu sama-sama waktunya Bugit. Ibu loh. Enggak apa-apa, iya. Sama-sama, Ibu, semangat ya Bugit iya. ya, semangat Nah, terus. semangat selalu. Iya Makasih Ibu. Ibu kita tutup iya. teleponnya ya Bu ya. Iya Bugit, iya, mangga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Odong, kenapa ini wajahnya tegang sekali? Waalaikumsalam, Bu Rini. Bu Rini, alhamdulillah saya bisa dipertemukan sama Bu Rini. Iya Pak Odong, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, baik Bu Rini. Bu Rini, mudah-mudahan bisa menemani saya di sini untuk Iya bisa Pak, saya temani Bapak. bertukar pendapat. Bukan Iya. bertukar pendapat, ini lebih kepada curhat Bu. Banyak permasalahan yang lumayan mumet ini di benak. Kenapa tuh Pak mumetnya? Eh, Yang Gini Bu, bikin mumet? mudah-mudahan ada gambaran dari Bu Rini
Alhamdulillah saya kan di sekolah diamanahkan untuk sebagai penanggung jawab, sebagai penanggung Mhm. jawab. Dengan situasi dan kondisi mungkin saya dihadapkan pada mau tidak mau harus siap. Iya. Ya, siap. Nah, dalam perjalanannya kan saya menemukan banyak guru yang apalagi saya setelah menyimak model pembelajaran yang filosofi KHD gitu. Mhm. Otomatis banyak guru yang berseberangan gitu model pembelajarannya dengan filosofi KHD. Yang akhirnya, Mhm. nah saya di situ agak kesulitan gitu ketika harus membimbing guru, mengarahkan gitu. Nah sementara pola berpikir guru itu masih menggunakan metode-metode yang lama. Nah itu ini masih saya bingung gitu untuk Mhm. bagaimana gitu supaya guru ini mau mengimplementasikan filosofi KHD gitu. Nah, Mhm. itu seperti itu Bu salah satunya lah. Ada gambarannya seperti apa gitu Bu Rini kira-kira. Apa yang sudah Bapak lakukan nih Pak ke guru-guru di sekolah Bapak nih biar guru-gurunya memahami filosofi KHD yang sudah Bapak pahami gitu? Yang sudah Bapak lakukan apa? Saya hanya baru melakukan belum sepenuhnya memang Bu ya. Hanya sebatas untuk mengikuti model-model pembelajaran di PMM gitu. Terus di apa namanya ikut disuruh mengikuti webinar. Nah, tapi lagi-lagi kadang guru Bu ya apa namanya tingkat kesadarannya masih belum nampak gitu. Jadi rasa malas untuk mengikuti hal-hal tersebut masih belum muncul rada kesadaran dirinya gitu. Makanya setiap upaya yang saya lakukan terhadap guru untuk mengikuti hal-hal seperti tersebut gitu. Nah, itu guru belum terlihat, belum nampak optimisnya gitu. Makanya saya masih bingung gitu. Nah, ini harusnya dibawa kemana ini si guru? Harusnya harus dilakukan seperti apa gitu. Hmm, gimana nih Bapak caranya buat meningkatkan kan kata Bapak guru-gurunya males-males nih, nggak ada kesadaran. Sudah ada upaya Bapak untuk meningkatkan kesadaran itu, bagaimana caranya gitu biar guru-gurunya nggak males lagi? Udah ada upaya Pak? Uh, Upaya betul memang Bu Rini ada satu faktor yang mempengaruhi ya. Karena di Hmm, saya itu kan sekolahnya swasta, ya, iya. swasta. Jadi memang ini berimbas kepada finansial gitu. Hmm, Jadi karena mereka selalu berpikir antara apa ya kinerja yang mereka lakukan dengan feedback yang mereka dapatkan itu merasa belum seimbang. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang masih nampak di guru gitu. Memang terkadang saya juga apa namanya ya sifat manusiawinya muncul gitu karena dengan melihat kondisi seperti itu akhirnya saya tidak bisa memaksakan menekan guru seperti A, B, C. Meskipun dari kalau berbicara integritas mungkin ya berbicara integritas itu salah satu bentuk tanggung jawab yang hmm, ada toleransi gitu ya. hmm, Tapi lagi-lagi itu yang menjadi alasan kuat guru ya kasarnya mah Bu honornya nggak seberapa boro-boro hmm, buat ke kantong buat beli bensin juga malah nombokan. Nah di situ saya agak narik lagi gitu makanya masih
lumayan saya memutar otak harus seperti Mm-mm. apa gitu, harus banyak sharing. Nah, Mm-mm. Kira-kira nih ya, karena guru-gurunya selalu bilang secara finansial aja nggak cukup gitu. Bagaimana upaya Bapak nih biar guru-guru nggak merasa mengeluarkan statement itu lagi, biar guru-guru merasa, oh dengan saya bekerja nanti finansial saya naik gitu. Ada upaya nggak Pak? Bagaimana caranya biar nggak ada statement seperti itu lagi? kalau upaya saya ini Bu, sementara masih belum dikatakan seutuhnya ini menjadi alternatif, ya Bu. Karena kenapa? Ya, Satu, yang menjadi permasalahan di sini kan antara perbedaan swasta dengan negeri itu tingkat kebijakan pemerintah itu kan udah nampak beda Bu ya. ya, Jadi guru honorer di negeri itu punya peluang yang lebih daripada guru honorer di swasta. Nah, artinya saya berupaya sebesar apapun kepada guru. Terkadang guru itu tetap pesimis gitu. Karena walau bagaimanapun juga dia ketika berbicara jangka panjang, harapan ke depannya itu ada akses untuk bisa mencapai tujuan. Salah satunya kan bagaimana mereka bisa mendaftar P3K seperti guru honorer di negeri. Itu kan peluang-peluang hal seperti itu kan mampu besar gitu Bu ya. Tetapi di swasta peluangnya kan hanya ada tetapi tidak sebesar yang di negeri gitu. Makanya masih dilematis saya gitu juga menyikapinya Bu. iya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang bisa menarik guru nggak Pak, biar guru lebih bersemangat gitu, di swasta juga sama aja kok kayak di negeri. Ada Uh, kegiatan saya seperti itu? saya ada upaya Bu, salah satunya ketika saya apa yang menjadi harapan guru agar guru itu bisa semangat. Nah, kemarin ada beberapa upaya yang sudah saya lakukan itu untuk memprioritaskan nomor apa ya? NUPTK? Ya, nomor NUPTK. 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 Nah, ini udah saya sampaikan bahkan udah saya uh, bahasa ini support udah saya dorong Hmm. dan sampai keluar juga. Nah, tetapi itu juga dalam perjalanannya hanya pada saat uh, mereka semangat hanya pada saat untuk menempuh keluarnya nomor urut PTK saja. Hmm. Begitu keluar, malah mereka cenderung gitu berupaya. Nah, bagaimana nih saya bisa menghonorkan lagi gitu. Jadi kita hanya sebatas apa ya? Semangatnya hanya sementara gitu, tidak untuk jangka panjang. Hmm. Pernah terpikir untuk ada kegiatan seperti ini Pak, kewirausahaan gitu, kewirausahaan siswa dan guru untuk menambah ini? Untuk kewirausahaan saya udah pernah melakukan ya kepada guru-guru. Nah, karena ini bagian daripada salah satu untuk bahasanya sederhananya supaya guru kasarnya mah kayak penghasilan seetik di sekolah Bu ya dari unit produksi kewirausahaan gitu Bu ya. Nah, itu sudah digalakan Bu, udah digalakan karena kebetulan di sekolah saya juga dulu ada TEPA-nya, ada TEPA, ada unit produksi yang pernah berjalan gitu. Nah, tetapi itu
berjalan hanya tidak terlalu lama gitu. Lebih kepada apa ya? Proses pembelajarannya saja, karena keuntungan yang dikelola itu tidak sebesar layaknya perusahaan gitu, Bu. Makanya guru akhirnya tingkat semangat untuk tindak lanjut jangka panjangnya tidak terlalu bertumbuh gitu, Bu. Sudah mulai terpikir untuk berbicara misalnya Pak dengan guru-guru untuk memajukan sekolah biar lebih bersemangat mengajarnya. Kira-kira kapan itu Pak nanti bisa Bapak kumpul gitu dengan guru-guru? Saya ada rencana, bahkan sebelumnya juga sudah berjalan. Saya mengadakan apa bahasa sederhananya, Bu, menjalin agar apa ya, secara emosional kita lebih dekat dengan guru merasa terakui. Saya dulu pernah mengadakan apa ya, bukan program tetapi ini liliwetan teh, Bu, apa namanya sih, liliwetan bersama teh ya. Nah, di Ya, bulan ini kita membuat acara di rumah guru siapa gitu, ya. sebagai bentuk menjalin kebersamaan. Dan itu berhasil, Bu, ada kehangatan memang. Iya, Ya. berhasil ada kehangatan. Ya, karena guru merasa ada bentuk kekeluargaan, meskipun itu memang kita sifatnya ya ala kadarnya untuk membacakan, untuk masak-masak, makan-makan gitu di rumah siapa. Nah, itu sempat berjalan, dan alhamdulillah ada kehangatan. Seperti itu, Bu, ada apa namanya, lumayan punya pengaruh untuk memotivasi guru semangat untuk bisa lagi. Jadi ada rasa memiliki gitu ya Pak ke sekolahnya? Ada, iya. Karena tadi teh apa namanya, ada bentuk pengakuan sekolah terhadap mereka merasa diakui, ada bentuk kekeluargaan, ya terlihat hangat kembali gitu. Makanya pada saat itu guru ketika memang ada terkait masalah kegiatan di sekolah, ada respon yang luar biasa gitu. Apalagi yang ngajaknya kepala sekolah, Pak. Guru biasanya lebih bersemangat lagi. Serasa diakui oleh kepala sekolahnya. Bapak akan melakukan itu lagi kapan, Pak? Biar guru-gurunya diakui nih sama kepala sekolah jadi lebih semangat nih kerjanya. Saya itu karena udah terbukti dan punya pengaruh besar, mungkin dalam waktu dekat ini ya program-program seperti itu ya, Bu, perlu kita kuatkan lagi gitu, Bu. Jadi Bapak bisa memberikan program yang kayak yang tadi kata Bapak kesadaran dirinya kurang, itu bisa sambil ajak ngobrol kayaknya sambil ngeliwat ya Pak? Sambil ngeliwat, iya. Bisa tuh materi-materi tentang kurikulum merdeka Bapak kasih sambil ngeliwat. Sambil ngeliwat, ada situasi yang menghangatkan itu memang sambil ngeliwat. Iya, mudah-mudahan dengan kegiatan itu lebih semangat tuh guru-gurunya Pak. Ya, bisa. Jadi kalau di sekolah kan kayaknya kaku gitu, Bapak kepala sekolahnya berbicara, guru-gurunya nggak selain capek, udahlah gitu. Iya. Kalau sambil ngeliwat, Bapak menjelaskan apapun masuk ke pikiran guru-guru ya. Bisa seperti itu, Pak. Iya, mudah-mudahan Bu ini menjadi satu
bentuk apa namanya alternatif yang bisa digalakan, ya. Dan saya Ya. juga tetap agar sekolah bisa terus hidup kan, agar sekolah selalu tetap hidup kan, tolak ukurnya kan ada di guru-guru gitu. Ya. Jadi walau bagaimanapun juga, bagaimana semangat guru ini tetap selalu ada gitu, tanpa ada apa namanya ya, hal lain gitu yang mereka pikirkan gitu. Berbagai upaya yang saya lakukan itu memang perlu, Bu. Oh, iya. Mudah-mudahan Pak dengan semangat Bapak sebagai kepala sekolah, guru-guru jadi lebih semangat lagi. Iya, wah, amin, Bu. Untuk memajukan sekolah, untuk memajukan sekolahnya. Tapi Dan tapi tidak bisa saya pungkiri, jujur Bu, kalau berbicara tadi itu ya, karena adanya bentuk pemetaan antara negeri dengan swasta, kayaknya itu saya perlu berpikir yang lebih dalam lagi, ya. Berpikir yang lebih dalam lagi dalam artian solusi yang harus seperti apa ini? Saya masih belum menemukan gitu, Bu. Ya, tadi itu kan tingkat harapan untuk honorer di negeri itu cenderung lebih besar daripada di swasta. Nah, ini masih menjadi apa ya? Blunder gitu, khususnya untuk guru-guru di swasta gitu, Bu. apa yang sudah Bapak lakukan misalnya menghubungi KCD kah atau bagaimana? Atau masih di pikiran Bapak sendiri? Ada upaya ya, ada upaya kan untuk dikuatkan gitu bahwa itu betul memang adanya kebijakan dari pemerintah. Nah, saya pernah berkoordinasi dengan pihak KCD gitu dari pengawas gitu untuk meminta penguatan kepada pengawas terhadap guru-guru yang ada. Bagaimana caranya ini supaya guru-guru di sekolah ini gitu fokus pada sekolah yang mereka ampuh, fokus pada tanggung jawabnya gitu. Ulah pikirana, aduh, hayang daftar P3K, terus, waduh, kumacarana hayang ka negeri kan. Dan saya minta pandangan itu kepada pengawas, minta waktu untuk dijabarkan ke guru, kepada para guru gitu. Tapi dirasa belum mempan, Bu. Iya, belum mempan itu. Makanya perlu penguatan lagi seperti apa gitu. Mudah-mudahan upaya Bapak yang sudah menghubungi pihak pemerintah, upaya Bapak mengumpulkan guru-guru dengan cara ngeliwat biar lebih hangat, itu ada perubahan yang signifikan ya Pak ya? Ada, betul Bu, iya. Ada kehangatan. Tapi jujur itu dilakukan ya sebelum adanya kebijakan atau sistem P3K seperti ini gitu. Ya. Makanya setelah ada rekrutmen P3K, nah sistem yang saya bangun yang seperti ngaliwet tadi gitu tidak terlalu besar pengaruhnya gitu, hanya pada saat itu aja kadang kita ada kehangatan dengan guru gitu. Ketika pas berbicara masa depan deui mah eta guru. Atuh
malu lintir deui bae gitu, Bu. Berpencar. Iya. Mudah-mudahan nanti ada ini lagi, Pak. Ada kebijakan dari pemerintah yang membahagiakan guru-guru di sekolah swasta biar nggak malu lintir. Iya, Bu. Saya berharap demikian gitu. Paling tidak tidak ada pengkotak-kotakan gitu antara swasta dengan negeri. Iya. Karena akhirnya swasta dilema dengan situasi dan kondisi seperti itu. Ketika kami memupuk guru, merawat guru, membina guru. Nah, setelah guru punya potensi, setelah guru mampu untuk mengembangkan diri, ketika nasibnya berkata lain, dia punya SK di sekolah negeri. Nah, kita kan akhirnya hanya membimbing, membina, dan setelah itu dia pergi meninggalkan kita. Nah, ini kadang sedih. Semangat Bapak. Semangat itu jadi perjuangan yang sangat hebat sekali menurut saya. Ya, amin, Bu. Sebagai kepala sekolah. Tapi saya ambil hikmahnya aja sih, Bu. Dari apa yang sudah kita berikan, dari apa yang sudah kita bina terhadap guru, paling tidak gitu, meskipun dia tidak bisa mengabdikan seutuhnya di sekolah kita, kita sedikit banyak gitu sudah ada upaya untuk melakukan perkembangan pribadi guru gitu. Itu yang selalu saya jadikan prinsip gitu. Karena kadang saya selalu ingat, Bu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, iya, betul. Ya, makanya alhamdulillah tadi kata Ibu ya, selalu semangat gitu. Saya selalu pegang prinsip itu. Meskipun memang demikian, mudah-mudahan gitu. Itu menjadi salah satu jembatan alat buat saya untuk selalu eksis semangat gitu, Bu. Iya, amin, Pak. Bapak terima kasih banyak, ini sesi curhatnya sangat menginspirasi sekali untuk saya. Oh, amin, dan Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak juga ini Bu Rini sudah banyak memberikan gambaran ke saya. Paling tidak saya ada satu greget untuk satu langkah melangkah lagi gitu. Ya, tetap semangat ya, Pak ya. Amin, Bu. Nah. Dan tetap sehat selalu, Pak, biar guru-gurunya tidak muter lagi. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rini.